Ya Allah itu penguasa langit dan bumi. Tadi saya sudah sebutkan ayatnya. Berarti Tuhan sama Allah itu sama. Tuhan itu kan menyebut Allah itu siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi, Pak. Pertanyaan saya, kalau pemahaman Anda itu Tuhan sama Allah itu sama orangnya? Kok sama orangnya? Allah itu nama sang pencipta. Bahasa Indonesia menyebut siapa yang menjamin, yang mengurus alam semesta ini, kita sebut Tuhan. Tuhan itu siapa? Allah namanya. Berarti Tuhan sama Allah itu sama, satu figur ya? Satu figur kan? Tuhan. Ini jangan-jangan di sini ada yang saya klik lagi. Jangan. Gini, dikit. Mungkin bahasa sederhana, begini. Nama Tuhan kami, nama sembahan kami, ya, nama yang kami ibadahi, namanya ini ya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama sembahan kami, nama Tuhan kami, namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat presiden. Ya, Benar, nama. Oke, sebentar. Siapa Jadi nama presiden Anda? Pak Jokowi, gitu loh, Pak. Siapa nama Tuhan Anda? Allah, gitu. Makanya kita tidak klop. Pemahaman Anda itu Tuhan itu sama Allah itu sama. Kalau kita enggak, Tuhan itu Allah yang sebenarnya itu tidak berwujud dan tidak bisa dilihat. Dengan adanya Yesus ini mah kemana-mana, Pak. Ini jadi kemana-mana. Maaf, jadi kemana-mana ini. Yesus itulah kita katakan Yesus itu adalah Tuhan. Gitu. Jadi pemahamannya berbeda dengan Anda. Yesus itu Tuhan. Yang menciptakan Yesus itu ya itulah Allah Bapa. Jadi biar paham. Jadi kalau jadi Yesus itu ciptaan Allah Bapa. Ya. Yesus bukan ciptaan. Ya udah, berarti Yesus itu bukan pencipta alam semesta. Ciptaan ya. Yesus itu bukan ciptaan itu. Nah tuh. Yesus itu adalah firman. Iya. Firman sang Bapa. Kok ciptaan sih? Inilah bersalah-salahan. Jadi ya, buat orang bingung. Artinya Allah Bapa itu tidak berwujud. Dengan tidak berwujudnya itu dia firman itulah menjadi manusia, itulah Yesus itu. Jangan dibilang ciptaan. Iya, jadi sementara umat Islam sesembahnya itu tidak jelas gimana wujudnya, apa berkumis, apa gimana nggak tahu. Kita jelas Yesus itu berwujud, pernah ada di dunia ini. Ya Yesus manusia, Pak. Gimana nggak? Memang dia manusia. Makanya tadi udah kita bahas, Pak. Yang manusia itu adalah Tuhan Anda, yang dimana dia dirawat oleh ibunya, gitu loh. Kan tadi udah kita bahas di situ. Makanya iman kami itu lebih realistis daripada Anda. Realistis kami imannya. Ada Yesus itu. Kalau kalian nggak sesembahnya seperti apa, tidak jelas, di awang-awang. Nah itu. Loh, sekarang begini, Pak. Sekarang begini. Yesus bilang, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Bapak pernah, Pak Penyabar pernah lihat Bapaknya Yesus, Tuhannya Yesus di situ? Tidak, melalui Yesus itulah. Ya makanya berarti Tuhan Anda itu yang manusia itu, Pak. Selesai. Itulah karena Allah yang sebenarnya itu tidak bisa kita jamak. Melalui firman itulah menjadi Yesus. Ya kenapa tadi menyalahkan Tuhan kami yang tidak bisa dilihat, Pak? Sesembahan kalian itu tidak jelas seperti apa yang kalian sembah itu. Lebih baik kayak animisme, memuja pohon, memuja batu. Itu jelas, realistis. Bisa dilihat. Nah sekarang kita bahas dulu yang bisa dilihat ini, karena dia turun ke muka bumi. Ya. Kami lebih itu realistis. Pagan itu, Pak. Pagan itu batu. Kita mau melihat atau tidak terlihat nih? Pagan. Bukan pagan itu. Kami lebih realistis. Ya makanya fokus kepada Tuhan Anda yang terlihat, Pak. Baik. Okay. Sekarang begini, Pak. Sekarang begini saya bilang sekali lagi. Di dalam Islam aja, Pak, ya, jangan pakai asumsi, jangan pakai tuduhan-tuduhan. Kita kembali ke ayat. Ketika tadi saya membawa ayat Al-Qur'an, ada di surah At-Taubah ayat 116 dikatakan bahwa Allah itu pemilik kerajaan langit dan bumi, yang menghidupkan seluruh ciptaannya, seluruh manusia, dan yang mematikan. Tidak ada pelindung selain daripada Dia. Jadi hanya satu Tuhan kami. Nah, sementara Tuhan Anda itu ada yang realistis, ada yang turun ke bumi. Nah, ternyata Tuhan Anda yang turun ke muka bumi ini bukan menghidupkan manusia, justru yang dihidupkan oleh manusia. Itu kuasa Allah, itu Allah Bapa. Itu rahasia Allah Bapa. Kenapa dia lahir dari perawan Maria yang tidak punya suami? Itu rahasia Allah Bapa. Nah, itu tadi yang kita bahas. Yang baru lahir itu Tuhan Anda yang dirawat oleh manusia, Pak.
Ya, itulah iman. Jadi percaya. Anda kan Ya jangan itu kau iman. paksakan. Ya sudah, kalau sudah iman Anda, saya pun tidak akan Boleh Ini jangan kau gantian? paksakan dengan kacamatamu memahami orang Kristen tidak itu. akan Gini, mendebat. Pak Alif, Makanya Pak di sinilah Alif, gini konsepnya. saya jawab. Ini Sekarang saya kalau kau jawab. Loh, paksakan sudah juga, selesai kok bagaimana kalau memang orang- sepakat. Sekarang, bagaimana seorang perawan itu bisa melahirkan? Secara logika. Ah, itu rahasia Allah, Bapak. Biar paham Anda. Tidak Jadi ada yang kacamata mustahil, Anda Ya, Pak. kalau masih jelas. yang Pak, Anda yakini yang lain tidak. itu Tuhan. Pak, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu di Lukas 2 itu ayat 36. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya. Justru Ya Elizabeth itu. itulah kuasa Allah, Elizabeth. Bapak. Ya, tapi kenapa Bapak tidak menyembah Yohanes? Yohanes itu tanpa sel telur. Enggak. Ingat, Yohanes, apa kata malaikat ya? Enggak Sanakmu, sebodoh itu. dengar dulu Pak, dengar dikit-dikit. Yohanes, sanakmu itu pun sedang mengandung yang usia kandungannya 6 bulan yang disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu di Bibelmu. Apa kata Maria? Terjadilah padaku seperti kehendakmu. Ah gitu. Gitu Pak. Begini, Makanya begini bisa saya hamil. jelaskan. Coba Sekarang, halo, sekarang kalau Yesus itu bukan Tuhan, kenapa dia bisa menghidupkan orang mati dan dia sekarang tidak ada di dunia ini? Kenapa ada di surga? Dan hari kiamat juga dia nanti yang turun. Menurut kepercayaan kalian juga begitu. Kalau soal Apa enggak kita kalau anggap soal dia Tuhan? Oke, saya jawab. Kalau soal menghidupkan orang mati, Petrus membangkitkan Tabita. Petrus pun membangkitkan Tabita. Kenapa kau tidak menyembah Petrus? Dan ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia berdoa, "Ya Bapakku." Dia menghadap ke atas. Kemudian dia berkata, "Ya Bapakku, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku." Itu baca di Bibelmu itu. Jangan cuma dengar kata-kata Benar, pendeta, benar. Pak. Dengar dulu, enggak sebodoh Begini, itu orang aduh, Kristen, semua coba. didukung Tuhan. Bapak Cuma Yesus jawab. adalah yang Tuhan yang ada di surga. Siapa yang ada di surga selain Yesus? Tidak ada. Nabi kalian juga enggak di surga. Original teksmu itu bukan surga, langit. Baca baik-baik originalnya. Makanya aku bilang belajar bahasa originalnya. Kalau cuma terjemahan begini kau tersesatmu. Di situ bukan surga, langit. Bukan. Loh, baca Karena Bang, iman kalian baca itu cari coba- originalnya. Kebanyakan Enggak ada tafsir. iman, enggak ada masalah Ada ustaz yang iman. bilang tafsirnya gini, Kami ada hanya tafsir- meluruskan. Coba ada kau baca tafsir originalnya. Di ada situ beberapa perawat. Itu langit. tafsir itu. Di situ langit. Bahasa-bahasa Kalau kita- coba buka itu bahasa Yunaninya buka Begini, itu. Oh, bunda-bunda Coba saya baca, jelaskan. bukan paradiso, bukan paradise di situ ya, bukan surga. Tapi apa uranion ya, urion. Uranus sama Langit. Samaim. Iya. Coba kau baca bahasa Ibrani-nya. Ini Makanya saya aku bilang bukan jelaskan di ya, surga. Pak Alif. Begini, Pak Itu ini Alif. orang pintar ini. Silakan. Pak Alif, jadi Siapa yang tidak di surga? Pengakuan iman rasuli kami mengatakan Yesus itu di surga. Kau dibodoh-bodohi itu. Di situ tertulis dibodoh-bodohi? langit. Langit Karena ajaran originalnya. fokus, Ajaran fokus masih kalian di itu bumi aja tafsir. Bunda. Ajaran Oh, kalian itu bagus tafsir. bunyi. Ulama sono bilang Iya. gini, ada perawan. Bibelmu ini bro. Bibelmu. Kenapa kau Bibelmu jangan kau ditipu-tipu Bapak gereja. Coba baca originalnya. Baca. Ayo belajar bahasa originalnya. Ayo. Lihat Bahasa originalnya. baca dulu Yohanes 14 Di- ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada satu lari orang lagi ke pun yang jalan. nyampe ke Bapa itu kalau tidak melalui Jalan, Tidak ada Bang. yang lain. Bukan Nonsen tujuan benar, toh. tidak ada. Bang, bukan tujuan toh jalan toh. Kamu kalau di jalan kamu dilindas mobil. Kau harus sampai ke tujuannya. Tujuannya itu Pak Bapak, surganya Bapak. Hidup yang kekal ini ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, kalau kau cuma di jalan, kau dilindas mobil, motor segala macam, ya harus kau sampai ke tujuan. Iya, tapi- Yesus mengatakan aku adalah Ya, jalan, tapi artinya Yesus adalah petunjuk pengajaran syariat-syariat yang dibawa oleh Yesus terus kau ikuti. Bukan tujuanmu sih itu Bang. Sementara- Bang ini gimana sih? Bang. Sementara Anda kan tidak melalui Gini. Bunda ini seolah-olah gini loh. Bunda ini nggak pernah jadi hidup Bunda ngapain sekarang ini? Menjalani apa? Nggak usah menjalani lah ya. Menjalani perintah Allah. Bapak yang diwakilkan beribadah. Ngapain ya? Aduh. Kalau Bunda mengikuti jalan juga nanti dikena tabrak Bapak Ibu. Bunda nanti kena tabrak. Mesti Kenapa Bapak? dijalani. Iya, maksudnya Yesus itu berkata, Ditabrak nanti. Pak, dengar Pak,
Pak, dengar. Ya. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Kata Yesus, aku adalah jalan. Yesus tidak berkata, aku adalah tujuan. Yesus berkata, hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah. Jadi tujuan kalian itu Allah, surganya Allah. Yesus hanya memberi jalan, petunjuk, arahan, apa yang harus Anda lakukan, pengajaran. Iya betul. Apa yang dilakukan oleh Yesus, itu jadi yang kalian maksud Bunda, lakukan. Allah itu- Yesus tidak Bunda itu mengajarkan memutuskan nyanyi-nyanyi apa? di gereja. Apa? Jadi bunda itu jadi Allah itu nyuruh apa sama kita? Kenapa? Hah? Jangan oleh Siapa Allah. sih yang ngomongin? Sama-sama hidup menjalani di manusia ini di dunia ini, tahu-tahu. Oh, kau bilang Kenapa? Kalian loh. kalian kan tidak Masa betul kali kau nggak jalani hidup kau. Aduh, kau sabar kalau diajari, kau sabar. Jangan emosi kalau Nggak diajari perlu kau pelan-pelan. ajari. Silakan. Kau pikir orang bodoh sini? Udah dikasih tahu Ayo, kalau bodoh itu sesat. adalah langit. Kau bilang lagi surga. Originalnya bukan surga di situ, bukan paradiso. Kau yang sesat itu. Kau dikasih tahu. Tanya lagi, Kalian kan tidak kau mengikuti kasih tahu Yesus. lagi, tanya lagi kau kasih tahu. Atau silakan Ustaz, kalau mau lanjut, Iya. silakan. Bagaimana caranya dia masuk surga tidak mengikuti Yesus? Nabi yang lain tidak Iya, ada yang kembali lagi. Nah, bisa sekarang masuk begini, Pak. Bukan masalah masuk surga mengikuti Yesus atau tidak mengikuti Yesus. Yang Anda yakini sebagai Tuhan itu pertama tadi kehidupannya bergantung kepada ciptaannya. Itu dulu poinnya, Pak. Tuhan kan itu dalam penguasa, keberadaan Pak. sebagai manusia, Pak Lip. Posisi manusianya juga ada. Itu pemikiran Anda sebagai manusia itu, Pak. Itu kan yang Jadi- menciptakan itu Allah Bapa. Kenapa dia dilahirkan Jadi yang melalui lahir perawat? dari Bunda Maria itu bukan Tuhan. Dalam Jadi- keyakinan Anda, yang lahir dari Bunda Maria itu bukan Tuhan. Tuhan itu adalah predikat. Loh iya, yang predikat menciptakan untuk sang langit dan pencipta, bumi. sang penguasa, Pak. Dengar dulu, saya terangkan. Kalau Allah Bapa itulah yang sang Halik yang pencipta langit dan bumi. Kalau Tuhan Nah. itu kesebutan predikat. Paham? Jadi Yesus itu Tuhan bukan? Ya Tuhan. Nah udah, makanya benar kan tadi Tuhan Anda dirawat oleh ciptaannya. Diberi Dengar dulu. kehidupan oleh ciptaannya. Makanya saya tanya Anda, pemahaman Anda itu dengan Tuhan itu bagaimana? Dengan Kristen Lah, juga Tuhan bagaimana? itu gelar loh Pak untuk sang pencipta. Ibarat menyebut presiden. Presiden itu siapa? Penguasa di negara Indonesia. Namanya siapa saat ini? Pak Jokowi. Gitu aja Pak, sederhana. Oke, kalau pemahaman orang Kristen itu sang pencipta itu Allah Bapa yang nggak bisa kita lihat itu yang sang pencipta itu. Hampir tahu. Kalau Jadi Yesus pemahaman Anda itu jangan kau paksakan Tuhan itu enggak, tidak pencipta dipaksa. langit dan bumi. Tidak dipaksa. Saya tanya Pak penyabar, kalau Yesus siapa? Yesus itu Tuhan. Nah, udah selesai dari tadi, ngapain kita putar-putar lagi? Yang Anda yakini Yesus juga sebagai Tuhan. Yang namanya Ya. Tuhan itu adalah penguasa, penjamin, pemberi, kan gitu. Itu pemahaman Anda. Kalau kita itu yang sang Terus pencipta langit apa dan bumi dong? itu Allah Bapa itu. Kalau Tuhan Yesus itu bukan dia yang menciptakan apa ini? Dinamai Tuhan itu apa, Pak? Itu cuma predikat itu, predikat. Jadi nggak ada fungsi. Inilah tersesatnya kalian saudaraku. Tersesatnya begini. Mohon maaf Ustaz sedikit 1 menit. Iya. Tersesatnya kalian begini. Kata Yesus, saudara ya. Hai orang Israel, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita. Yesus tidak memisahkan Tuhan Allah, ya, tidak memisahkan. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian mari kita lihat perjanjian lama ya. Apa kata di perjanjian lama? Ulangan 6:4. Dengarlah hai orang Israel, bukan 2-7-22 lah. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau. Menurut segala yang kami tangkap dan dengan telinga kami. Supaya segala bangsa di bumi tahu. 1 Raja-Raja 8:60 saudara ya. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah. Dan tidak ada yang lain. Jadi Tuhanlah Allah itu ya. Tuhanlah Allah itu ya. Tuhan itu yaitu Allah. Tidak ada yang lain. Nah, pengajaran sebentar, sedikit lagi Bang. Sedikit lagi. Mohon maaf sedikit lagi. Mohon maaf. Tetapi apa kata Paulus? Saudara? Hanya satu Allah di surga yaitu Bapa.
Ini pengajaran Paulus. Dan satu Tuhan yaitu Kristus Yesus. Ini dia pisahkan antara Tuhan dan Allah. Tetapi menurut Yesus, ya dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita. Yesus tidak memisahkan. Makanya Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya hamba, utusan, rasul, imam, nabi, Mesias. Gitu ya, silakan. Semoga paham ya, saudara. Ibu kan tidak percaya dengan Injil itu, tetapi ibu kenapa pakai referensi Injil itu? Loh, ini kan kita menerangkan ketuhananmu. Gimana sih? Ini di Bibelmu ini yang kubaca, saudara. Bibelmu yang kubaca. Perkataan Yesus. Tapi kau selalu mengimani kata-kata Paulus. Memisahkan Allah dengan Tuhan. Kau anggap dua itu sosok. Bunda Rahmat dua pribadi. Padahal beda. Yesus hanya hamba. Injil itu Ya, terserahlah kau lah. Kau yang tersesat, terserahlah. Saya hanya bermaksud menyampaikan ya. Enggak terima ya. Kalau kita enggak. Loh, gimana kau tidak tersesat? Kata Yesus, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Di mana Yesus memisahkan? Dia menganggap bapaknya itu Tuhan. Di mana? Malah kata Yesus, berapa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa itu atau Allah Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Kalian aja membeda-bedakan, menjadikan dua sosok, dua pribadi. Kalian jadikan Allah Bapa itu Allah, Yesus itu Tuhan. Kalian bingung. Makanya kalian ambigu, kalau ditanya-tanya ambigu, bingung. Siapa Tuhanmu? Kami nggak ada bingung, Allah kau yang Bapa. bingung, Bunda, kau yang bingung. Loh, coba, masa kau tidak bingung sih? Jelas-jelas di Bibelmu seperti itu. Kalau kami nggak Tuhanlah bingung, Allah kami kita, nggak bingung. Tuhanlah Allah kita, Tuhanlah Allah. Itu Bang, aduh, coba kau banyak-banyak baca lah Bibelmu. Jangan cuma dengar kata pendetamu ya. Kau tersesat lama-lama itu kau. Dengarkan, Bunda. Sadarlah sebelum terlambat pakai ya. referensi kitab, kitab mula. Kamu kan nggak percaya dengan kitab kami. Yang kita bahas ini kan Biblosmu ini yang kita bahas. Ya. Kalau ke Bibelku, ke Al-Quranku ya beda lah. Kita kembali ke Al-Quran. Baik, saya kembalikan ke Al-Quran. Tadi saya sudah sampaikan. Silakan Ustaz. Baik, Al-Quran itu mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu hanya satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik kerajaan langit dan bumi dan seluruh semesta di semesta ini ya. Dan juga yang memberi kehidupan dan yang mematikan. Tidak ada pelindung selain daripada Dia. Kembali, kalau kami Muslim, sederhana, clear, tidak akan ribet. Satu-satunya itu menjamin kehidupan seluruh makhluknya. Makanya di ayat ini dikatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan ya semesta alam, bagi Allah, segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan semesta alam itu dikatakan apa? Sebagai pemilik, pelindung, pencipta, pengurus, penjamin itu. Nah itu tadi kembali ke ayat tadi, yang menghidupkan dan yang mematikan. Aku masuk sedikit Ustaz. Ketika saya tanya sama Pak penyabar atau nanti Kristen yang lain, di Kristen itu tadi sudah diakui Yesus adalah Tuhan, dan Yesus adalah Tuhan itu yang ibunya atau pencipta atau manusia yang menghidupi Tuhan, bukan Tuhan yang menghidupkan manusia. Karena dia diurus, dirawat, disuplai nutrisi oleh ibunya. Kan gitu poinnya. Karena apa? Kenapa saya bilang begini? Karena tadi kawan Kristen sudah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Anda. Mungkin saya ikuti dulu alurnya. Berangkat dari Lukas 2 nomor 11, bahwa yang telah lahir di kota Daud adalah Tuhan, gitu loh. Nah ini dulu selesaikan dari kawan Kristen gitu ya. Aku tambah dikit Ustadz, aku tambah dikit ya. Di dalam Bibelnya pun seperti ini Ustadz. Allah yang telah, kisah para rasul ya, bukan teman-teman Kristen ya. Allah yang telah menjadikan bumi dengan segala isinya. Ia adalah Tuhan. Ingat ya, Allah yang telah menjadikan bumi dengan segala isinya. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Jadi Allah ini adalah Tuhan. Enggak terpisah Allah Bapa itu dengan Tuhan, enggak, satu pribadi, satu sosok gitu loh. Allah yang telah menjadikan bumi dengan segala isinya. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil dan juga tidak dilayani oleh tangan-tangan manusia, karena Dia yang memberikan napas dan hidup dan segala sesuatu kepada semua orang. Cocok dengan apa yang di dalam Al-Quran, sejalan. Makanya Nabi Isa itu, Yesus itu bertauhid. Kalian aja yang membeda-bedakan Allah Bapa dengan Tuhan. Ya, kalian bingung toh? Lanjut Ustaz.
itu menurut pendapatmu Rahma? Ya, pemaparan kami tadi apakah ada yang dibantah? Kisah para Rasul itu buka Kisah para Rasul itu kau bantai itu Kisah para Rasul 17 24 25 baca itu di situ Kisah para Rasul 24. Allah yang telah menjadikan bumi segala isinya. Ia adalah adalah siapa di sini ia? Itu Allah. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Buka itu di Bibelmu, jangan tuduh-tuduh kita. Kita baca Bibelmu ini. Meluruskan kau. Saya mau bertanya Bunda. Kau terima ya syukur, kau tidak terima ya sudah. Jadi saya mau bertanya sama Bunda. Iya, Bunda mau meluruskan. Tapi dulu saya bertanya sama Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapi dulu nih Kisah para Rasul setuju nih. Apa nih? Tanggapi dulu. Kok terlalu banyak cerita semua. Tanggapi dulu nih. Tanggapi dulu nih. Ya, karena di sini Bunda Rahma Allah tidak adalah mau Tuhan itu. melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Ya, jangan dulu ke Al-Quran lah. Ini dulu kita bahas ini ya. Kisah para Rasul 17:24. Allah yang telah menjadikan bumi dengan segala isinya. Iya, di sini ia yang berarti Allah. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Jadi Allah dan Tuhan itu sama satu sosok. Kenapa kalian bedakan? Itulah tandanya Anda tersesat. Itu saudara. Boleh saya Silakan jawab. Siapa yang bisa sanggah? Jawab dulu. Belum dijawab, mau saya bertanya bertanya dulu. Iya sama Tanggapi jawab dulu Nabi Muhammad itu. Loh, Bunda. lari ke Rasulullah. Aduh. Tanggapi dulu itu masalah Buktinya Allah. lah, buktinya. Sekarang gini, Bukti kenapa apa? kenapa lah Muslim itu harus ke Mekah? Kenapa kok ke situ pula? Apa Situ nanti Itu itu. dulu kau tanggapi. Itu dulu kau tanggapi. apa keberatan Anda orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan? Tidak ada, berarti kau keberatan tersesat. Tidak ada Bukan keberatanku, tersesat. tapi kau tersesat karena di Bibelmu tidak Kau yang seperti tersesat. itu. Loh, Kau yang mau tersesat, kutunjukkan? Oke, kutunjukkan ya. Kalau kau baca sekarang kau menyesal ya. Kau terkutuk itu kalau kau menyesali Bibelmu. Oke, saya tunjukkan ya. Nanti kau bilang saya buat-buat yang saya baca tadi. Kisah para Rasul. Ini orang dikasih tahu baik-baik menolak lagi Bibelnya. Kisah para Rasul 17:24. Jangan lihat kau tolak ya kalau ada fakta ya. Iya. Aduh, nih orang. Inilah yang membuat kalian Jangan bingung. setengah-tengah ya Bun ya. Bacanya setengah-tengah, jangan setengah-tengah. Sampai habis ya Bun ya, sampai habis. Bacanya jangan Iya, setengah-tengah sampai supaya habis. kau, saya nih baik loh supaya kau jangan tersesat. Nih baca nih. Kalian Baca ya, jangan Baca jangan sampai lagi habis kau ya. bilang Baca sampai habis. saya mengada-ngada. Baca sampai habis. baca satu Kamu perikop karena- bisa. Baca satu perikop. Iya. Jangan Kau satu-satu cuma mau baca. makan babi. Kau cuma mau enak-enak makan babi, jadi kau tidak mau nolak Bibelmu. Enak itu Bun, enak itu Bun. Enak itu. Makanya kau tolak Bibelmu. Sehat, Kau tolak sehat. kebenaran karena kau suka Iya, babi sehat. tuh. Al-Quran itu kan buatan Isman, Bunda. Sehat kami makan itu. Iya. Baca Al-Quran deh kan Bun, buatan bisa Isman. dibesarin dikit Bun. Kenapa kok ke Al-Quran itu kata ustadku tadi? Jangan lempar mutiara ke babi. Komputernya kau baca. Dari Dari komputernya kau baca. Ini Bunda. Itu bisa dibuat-buat, itu bisa diketik Bukan itu. komputer, ini kan Bibel. Baca Komputer nih. itu. Baca nih Kisah para Rasul. Udah palsu kau Oh, itu, ini palsu kan kau itu. Bibel elektronik. Dasar kau Oon 1 Korintus 4:10. Oh, Oke, itu ayat itu palsu. Kisah para Kisah para Rasul. Rasul berapa Bun? Bisa baca buka ya. Youtube-nya nih. Baca. Palsu itu kau baca. Baca Cerewet sekali kau baca nih. Sesat. Allah yang telah baca. Iya, intinya apa? Baca, oke, kau sudah baca ya? Kau sesat kau. Allah yang sudah telah baca. menjadikan bumi dengan segala isinya. Iya, ini ada tulisannya. Iya itu iya. Iya yang HP. adalah Tuhan atas Kau langit dan percaya sama bumi. HP, sesat Jadi Allah kau. itu adalah Tuhan ya, bro ya. Aku tidak Ya, marah-marah ya. ini yang bukan HP. Kalau ini kau bukan ingkari HP, ini dibaca kau nih. durhaka Kak, sama Bibelmu ya, kau durhaka ini ya. Oke ya, udah ya. Enggak, Ini yang bukan HP dicari. nih dibaca nih. Ini Bilang kan, Bibel nih ya, Ustaz. Bibel nih ya. Tuh, nih. Sama isinya kok. Emang Sama kenapa? itu sampai kita. habis. 24 ya? 24 Ustaz. 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Nih. Iya. Bohong berarti itu tadi ya di yang di apa Bibel apa HP-nya Burama bohong ya? Nggak sama ya ternyata ya. Memanglah kalian.
Intinya kembali ke poin awal, ketika Anda menuhankan Yesus, konsekuensinya adalah Tuhanmu diberi kehidupan oleh ciptaannya.